Kembali lagi di channel SKJT Elektronika. Yang kemarin kita udah membahas void setup dan void loop. Oke, di video kali ini kita akan membahas variabel, konstanta, dan ini tambahan yaitu tipe data ya. Saya kelupaan kemarin masa mau memprogram nggak tahu tipe data ya. Untuk khusus microcontroller itu harus tahu ya, itu tipe data itu wajib tahu kalian. Kalau nggak tahu kacau nanti pas untuk apa pemrogramannya. Oke, langsung aja. Yang pertama kita harus ketahui yaitu tipe data. Ini saya udah dapat ini salah satu ya tipe data ini. Ya ini aja, yang ini aja dah. Sama aja. Oke, untuk tipe data ini ada banyak ya, bukan hanya ini. Ada banyak sekali ya. Ini coba contoh kecil. Oke, untuk tipe data di sini ada boolean, itu rentan nilainya true dan false, ya cuma 0 sama 1. Kalau nggak 0 ya 1 gitu aja, nggak bisa keluaran yang lain. Untuk yang lain ini byte, ini rentannya 0 sampai 255, dan untuk penampungan karakter ini ada char, jadi ini untuk khusus untuk karakter ya, itu memakai tipe data char. Kemudian yang bawahnya lagi ini ada integer, ini adalah untuk nilainya minus, jadi jika kalian ingin nilai minus itu kalian gunain ini integer, ini untuk rentannya minus 32.700 sampai 32.700 ya, minus 32 sampai plus 32. Oke, dan untuk yang bilangan real ini ya float, kalian gunain float ini minus 3 berapa, ini banyak sekali. Ini karena gunain float ya, itu float ini berfungsi untuk bilangan pecahan ya. Kalian untuk menampung sebuah data bilangan pecahan, jadi yang ada koma-komanya itu kalian gunain yang ini ya. Contoh itu 0,001 itu kalian gunain yang float, dan kalau mau lebih banyak lagi atau lebih dalam lagi kalian gunain yang double ini ya. Oke, jadi kalian harus tahu kapan gunain byte, kapan gunain boolean, kapan gunain char, dan seterusnya. Kenapa kok kalian harus tahu kapan gunainnya? Jika kalian tidak tahu, nanti kalian akan boros memori ya. Jadi gini aja saya contohkan studi kasus kecil. Ini sudah saya siapkan ya. Sebuah sensor ini kan DS18B20. Contoh ya ini. Jika spesifikasi dari sensor ini itu rentan datanya cuma 0 derajat sampai 100 derajat, itu kalian gunain tipe data yang mana gitu. Kalian harus tahu. Jadi kalian sebaiknya gunain tipe data yang byte ya. Ini ya yang byte ya, untuk rentan 0 sampai 100 tadi ya. Ini untuk spesifikasi lengkapnya saya belum tahu. Ini kan saya contohkan gitu aja. Contoh jika spesifikasi ini 0 sampai 100 derajat ya. Jadi kalian gunain yang byte ya. Ini. Nah, kenapa kalian gunain yang byte? Kok enggak integer? Kenapa kok enggak unsigned integer, long, dan sebagainya? Karena ini rentannya cuma 0 sampai 100 derajat ya. Jadi nanti kalian bisa menghemat memori gitu.
Sebenarnya bisa pakai integer, assigned integer, long, itu bisa menampung ya. Yang penting ini ya bisa menampung bilangan bulat ya. Kalau untuk char ini ya jelas nggak bisa kan. Itu kan rentannya 0 sampai 100 ya, untuk bilangan bulat ya, bukan karakter. Nah, jadi kalian harus milih yang 1 byte ya. Jika kalian memilih yang ini, itu akan boros memori. Nah, nanti dampaknya apa? Nah, memori kan ini cuma 32 kilobyte. Untuk Arduino Uno ya khususnya ya. Itu kan cuma terbatas ya, tidak ada 1 atau lebih ya, yang lebih. Jadi microcontroller itu memorinya sangat terbatas. Jadi kalian harus bisa mengefisiensi program seefisien mungkin. Itu kalian harus bisa ya dengan studi kasus kali ini tipe data ya, dengan tipe data itu kalian harus bisa mengefisiensi program seminimal mungkin. Jadi sekecil mungkin gitu untuk penggunaan memori. Ini kan cuma 1 ya. Kalau 1 itu kan sedikit ya. Kan nggak berdampak ya kalau di memorinya. Kita gunain yang ini aja itu. Nggak apa-apa. Tetapi nanti kalau ininya ada 100, itu kalau gunain yang bawah ini, yang assigned integer dan lain sebagainya ini, nanti memorinya akan habis, termakan habis gitu. Dan ada banyak ruang yang kosong ya. Contohnya ini kan cuma 0 sampai 100. Nah, ini 0 sampai 65.500 sekian. Nah, ini kan 0 sampai 100. Nah, ini yang sisanya itu kan kosong. Nah, itu percuma ya, tapi tetap digunakan. Tetapi dia percuma gitu. Jadi itu alasannya kenapa gunain yang byte ya. Nah, itu contoh satu studi kasus untuk yang ini ya, untuk sensor suhu. Nah, nanti ada yang lainnya ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasannya. Nah, untuk karakter sendiri ini memakan memori 1 byte, dan ada yang lain yaitu apa itu? Yang string ya, kalau kalian tahu string long double string. Jadi ada lagi untuk menampung apa? Data karakter string. Kalau string ini dia bisa menampung apa? Banyak sekali ya. Jadi nggak terbatas. Kalau string ini untuk byte-nya ini kan apa, tanda tanya kan, itu nggak terbatas ya. Jadi loss gitu, 0 sampai habis memori juga bisa ini pakai string kalian. Kalau kalian mau pakai string itu harus tahu ya berapa datanya, itu kalian harus apa, mengerti ya, untuk pembatasannya itu di kalian sendiri kalau string. Kalau karakter ya pakai cara aja, itu nggak memakan memori banyak. Oke, untuk tipe data itu kurang lebih seperti itu ya. Untuk tipe data, tipe datanya ada tadi ya. Oke, tipe datanya ada ini, kurang lebih seperti ini tipe data di Arduino yang akan kita pelajari nanti. Oke, selanjutnya ini masuk ke, langsung aja ke prakteknya ya. Untuk variabel dan konstanta. Oke, saya tuliskan dulu. Untuk penulisan konstanta itu kita beri nama variabelnya luas gitu, luas sama dengan 5. Oke, integer panjang. Oke, jadi untuk konstanta ini yang atas, ini konstanta itu luas.
itu kita tetapkan, jadi nggak bisa dirubah ya. Ini variabel bernama luas ini sudah kita tetapkan gitu. Ini const kita tetapkan dengan nilai 5 ya. Kita tidak bisa rubah di bawah ini, kita jadiin 10, kita jadiin 6, itu nggak bisa ya. Nggak bisa karena ini udah konstan. Jadi nggak berubah. Jadi variabel ini itu konstan, nggak berubah ya. Oke, yang bawahnya ini adalah variabel. Jadi variabel ini bisa menampung data yang tadi ya, tipe data tadi. Jadi bisa menampung data dari tipe data tadi. Itu bebas ya. Kalau ini untuk tipe datanya ini integer ya. Kalau kalian yang lain itu bebas ya, long gitu juga bisa. Ini cuma penamaan aja ya, integer. Yang kalian harus perhatikan yaitu ini tipe datanya apa. Nah, itu harus kalian perhatikan. Nah, untuk variabel ini dia bisa dirubah-rubah ya. Jadi nggak diem aja. Bisa dirubah-rubah, bisa ditambah, dibagi, dikurang. Nah, kita contohkan ya, kita praktekkan ya untuk yang luas. Kita tambah ya, kita plus gitu aja. Nanti kita bahas untuk ini plus ini. Jadi plus ini dia akan ditambah ya. Nah, kita coba compile, nanti dia akan error karena udah ditetapkan gitu, nggak bisa dirubah. Nah, ini dia akan error. Kita rubah pun kita ganti ya, kita ganti sama dengan kita isi, kita jadiin 10 gitu. Nanti juga akan error karena ini udah ditetapkan ini sebagai konstanta, dia nilai tetap gitu loh. Nah, dia kan error kan. Nah, ini dia keluar error, nggak bisa kan karena udah konstanta. Beda lain dengan panjang variabel bernama panjang. Ini bisa kita rubah ya. Contoh ini kita kasih sama dengan 10 gitu. Kita rubah. Sama ya ini. Maaf. Ini kita buat 5. Dia nggak akan error. Dia diisi kembali nggak akan error. Nah, kita buat 5 gitu. Oke, kita print serial print. Nah, ya kan nggak error kan. Kita buat panjang, kita tampilin panjang. Nah, panjang di serial monitor. Oke, panjang kita yang luas, kita ln ini biar buka baris baru ya, ln jadi ke bawahnya gitu. Oke, ini udah. Oh ya, sebelumnya kalian tancapin dulu ya untuk microcontrollernya. Ini microcontroller yang udah kalian install itu bebas ya, gunain apapun. Untuk seri kali ini saya memfokuskan ke serial monitor ya untuk penggunaan hardware. Jadi cuma pakai microcontroller. Saya ingatkan lagi ya ini. Jadi bebas mau yang lain selain ESP32 juga nggak apa-apa. Yang penting bisa untuk komunikasi serial dan gunain serial monitor ini. Oke, udah done uploading. Kita buka serial monitor, kita hapus, kita reset. Kan ini di setup ya, kita reset ya. Nah, ini dia. Nah, ini kan 10, 5, 10, dan 5 ya. Jadi yang pertama tadi kan luas. Ya, ini di print. Ini kan nilainya 5. Ini luas 5. Ini kan tetap ya, nggak bisa dirubah ya, ini 5. Kemudian yang panjang nilai awalnya berapa? Ini 10. Nah, ini dia tambah 10. Kemudian dia dirubah, diisi menjadi 5. Nah, si panjang ini dia akan menjadi 5 ya, nilainya dia diisi 5.
Nah, ini untuk loop ya, ini loop, ini saya printkan hello gitu, kemudian saya delay atau nge-freeze ya 3 detik. Jadi kalau di loop ini dia akan berputar-putar ya, terus itu sampai dayanya nggak ada. Jika dayanya dicabut maka dia akan berhenti ya loopnya. Oke, untuk pengertian variabel itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi kesimpulannya itu variabel itu untuk menampung sebuah data ya. Jadi data dari sebuah tipe data, atau maksudnya data dari apa ya istilahnya ya, dari sebuah sensor atau yang lainnya ya, itu bisa. Jadi dari hardware menjadi sebuah data atau angka, itu kalian tampung di sebuah variabel, kemudian variabel tersebut bertipe data ya. Jadi ada tipe data tadi, mana tadi tipe datanya, nah ini dia, bertipe data seperti ini ya. Jadi penggunaan tipe data tadi sudah saya jelaskan kurang lebih seperti itu ya untuk tipe data. Ini saya gunain integer ya, karena sebenarnya pakai byte aja bisa ya, tapi kebiasaan ini saya suka gunain integer. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe tentunya. Jangan lupa di-share ya ke teman-teman kalian. Oke, sekian dan terima kasih.